Mengampuni tanpa batas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Yunani, mengampuni ditulis dengan kata apiemi yang berarti menghapus, melepas, atau menyuruh pergi. Jadi orang yang mengampuni adalah orang yang menghapus perbuatan orang lain yang telah menyakiti hatinya, atau melepaskan pelbagai perasaan sakit yang ada di dalam hatinya yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan tidak baik dari orang lain kepadanya. Yang perlu digarisbawahi adalah yang dilupakan dan yang dihapus dan yang dibiarkan pergi bukan orangnya, tetapi rasa sakit yang diakibatkan oleh perbuatannya. Dalam ritus pengampunan dosa umat Allah di Perjanjian Lama, kita mengenal sebuah tindakan imam yang melepaskan seekor kambing jantan setelah pengampunan diberikan kepada umat Allah yang berdosa. Imamat pasal 16 ayat 22 mengisahkan bagaimana seorang imam meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing dan mengakui dosa bangsanya. Dan setelah itu ia akan melepaskan kambing tersebut dan membiarkannya pergi. Demikianlah kambing jantan itu harus membawa kesalahan Israel ke tanah tandus, dan kambing itu dilepaskan di padang gurun. Yang disuruh pergi adalah kesalahannya. Yang dibuang jauh-jauh adalah perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Setelah kesalahannya diampuni, umat Allah Israel mendapat hidup baru dan dapat berelasi kembali dengan Allah seperti semula. Oleh karena itu, ciri penting dari pengampunan adalah ketika seseorang tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Ia melupakan segala perbuatannya yang jahat, dan ia tidak membiarkan dirinya disiksa oleh pelbagai perasaan sakit hati. Yang dihapus bukan ingatan kita akan orang yang menyakiti hati kita, tetapi yang kita hapus adalah perbuatannya, rasa sakit yang ada di dalam hati kita. Petrus bertanya kepada Yesus berapa kali ia harus mengampuni saudaranya yang berbuat jahat kepadanya. Sebuah pertanyaan yang penting, sebab banyak kali kita disakiti oleh orang yang sama berulang-ulang. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab melukiskan kehidupan manusia yang begitu barbar. Kepada orang lain dibalaskan 7 kali lipat. Bahkan kepada Lamek dibalaskan 77 kali lipat. Di tengah-tengah kehidupan yang demikian keras, Musa mengingatkan untuk tidak melakukan pembalasan yang berlebihan dan mendidik umat untuk mengerem hawa nafsu pembalasan dengan hukum lex talionis, gigi ganti gigi, dan mata ganti mata. Tapi dalam kenyataannya, mana ada mata yang sama, dan mana ada gigi yang sama, dan mana ada tangan ataupun kaki yang sama. Oleh karena itu, hukum lex talionis untuk dilaksanakan akan mengalami banyak kesulitan. Tetapi betapapun demikian, pesannya jelas, pembalasan tidak akan menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, Yesus menyempurnakan pesan yang disampaikan oleh Musa melalui pengajaran tentang kasih. Hasrat membalas kejahatan dengan kejahatan, itulah yang harus ditiadakan. Dan biarlah kita mempraktekkan gaya hidup di dalam kasih dan pengampunan tanpa batas. Sebab pengampunan adalah untuk kesehatan kita. Pengampunan tidak akan bisa mengubah masa lalu, tetapi pengampunan dapat mengubah masa depan kita semua. Orang yang mempraktikkan pengampunan adalah orang yang tidak membiarkan hidupnya digandoli oleh beban dan juga persoalan-persoalan yang berat. Orang yang hidup dalam pengampunan melihat masa depan dengan lebih luas dan lebih terang. Sebagaimana dipraktikkan oleh Yusuf dalam hidupnya, yang tidak menyimpan kejahatan saudara-saudaranya dalam hatinya dan berusaha mententramkan rasa bersalah dari saudara-saudaranya dengan memaknai peristiwa yang dialaminya sebagai sebuah karya pemeliharaan Allah yang agung, baik terhadap keluarganya maupun terhadap bangsa-bangsa yang terancam bahaya kelaparan yang begitu dahsyat.
Biarlah kita mempunyai moto hidup Alkitabiah. Orang boleh menyakiti hati kita, tetapi kita tidak boleh menyakiti hati orang lain. Ketika kita mengalami rasa sakit dari orang lain, pandanglah Kristus yang berdoa dari atas kayu salib, memohonkan pengampunan kepada Allah Bapa di surga bagi orang-orang yang buta akan segala perbuatannya. Selamat membersihkan hati, selamat melihat masa depan yang lebih luas. Amin.